Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, diberikan limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan bahagia. Saat ini saya mau menyampaikan terkait dengan hikmah Idul Fitri. Kalau pertemuan yang pertama kemarin itu tentang makna Idul Fitri, yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah hikmah Idul Fitri. Untuk membicarakan itu kita kupas ditinjau dari 5 aspek. Yang pertama dari hikmah, ya, kegembiraan atau kesyukuran. Ya, jadi adanya Idul Fitri itu kita tinjau dari segi ya kesyukuran dan kegembiraan. Dan yang kedua adalah hikmah ketauhidan. Dan yang ketiga adalah hikmah kefitrahan. Dan yang keempat adalah hikmah kepedulian. Dan yang terakhir adalah hikmah kebersamaan. Mari kita cermati bersama, kita diskusikan, kita renungkan bersama. Yang pertama, hikmah kegembiraan. Jadi memang pada waktu hari raya Idul Fitri itu umat Islam sedunia merasakan kegembiraan. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa bagi orang-orang yang berpuasa itu kan terdapat 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berpuasa, artinya tiap hari, tiap sore gitu ya, menjelang atau setelah azan gitu, itu berbuka. Maka semuanya tentu bahagia, bahkan sudah senantiasa siap pada waktunya. Dan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu konteksnya mudah-mudahan ketika kita masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, ya tentu bagi di antara kita semua yang telah melaksanakan puasa dan berbagai amal ketaatan dengan mukhlisina lahuddin, dengan imanan wahtisaban, ya, maka kemudian masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan dan ya disambut oleh para malaikat gitu, ya, dengan ucapan ya salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kamu, atas kesabaranmu dalam menjalankan syariat Islam. Jadi yang dimaksud kegembiraan di sini adalah ya kegembiraan, ya, adalah kegembiraan karena keimanan. Walaupun pada waktu kita membahas tentang makna Idul Fitri itu ada juga yang bermakna kembali untuk makan. Ya itu tentu juga bisa dipahami bahwa memang makan juga menimbulkan kegembiraan gitu ya. Tapi yang lebih inti, lebih pokok, lebih urgent adalah kegembiraan seorang hamba Allah, ya, karena ketaatan, karena beribadah, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini maka Allah menjelaskan habbaba ilaikumul iman wa zayyannahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, sebagaimana pada surat Al-Hujurat ayat 7. Jadi kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan karena ya kedekatan dirinya kepada Allah, dan muncul ada satu kebahagiaan karena telah beramal yang banyak. Allah memudahkan kita untuk beribadah. Itulah yang dimaksud kegembiraan. Maka kegembiraan yang dimaksud itu bukan kegembiraan yang hura-hura,
ya, kemudian hura-hura melakukan segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya, yang mendatangkan madhar, sebagaimana kegembiraan pada Bani Israel, pada orang-orang musyrikin pada waktu itu, yaitu dengan perayaan Nairut dan ya itu ya Nairut gitu ya, artinya hari raya orang Majusi gitu ya. Nah, maka kegembiraan kita tentu kegembiraan karena kita bisa beribadah, memaksimalkan ibadah kita. Saudara-saudaraku, seiman seagama, dalam hal ini kegembiraan kita adalah perlu kita tingkatkan karena terdorong ya kita mendapatkan berbagai nikmat dari Allah, kita patut bersyukur. Kemudian yang kedua adalah hikmah ketauhidan. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, ya, dengan berbagai ya ketaatan, berbagai kegiatan ibadah yang beragam, ya. Kemudian masuk pada ya bulan Syawal, ya, diawali dengan sholat Idul Fitri. Kita diperintahkan untuk walitukabirullah ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Diperintahkan untuk senantiasa bertakbir mengagungkan asma Allah. Ya, kemudian juga agar kamu bersyukur, ya, mengagungkan asma Allah. Sehingga ketika kita kumpul di lapangan, persiapan untuk sholat Idul Fitri, kita disunahkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan itu diulang-ulang, diperbanyak. Yang dapat diambil hikmahnya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa ya mengagungkan asma Allah. Ya, diperbanyak menyebut ya bahwa Allah itu maha besar. Ya, jadi apabila itu hal betul-betul dipahami betul bahwa yang akbar itu hanya Allah, bahwa kita itu sama sekali ya bukan akbar, kita itu dhaif. Oleh karena itu tentu dampak positifnya adalah terhapusnya sifat-sifat kesombongan. Jadi hikmah ketauhidan, tauhidnya semakin kuat, akidahnya semakin lurus, ibadahnya semakin kencang, semakin mantap, semakin semangat. Ini yang perlu kita bangun pada diri kita ya, dengan adanya kita memperbanyak takbir, kemudian tahlil. Tadi kan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tahlil, kita mengungkapkan ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Artinya akidah kita semakin mantap. Begitu pula kita bertahmid, ya, memuji Allah karena memang yang patut disembah, yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM yang berbahagia. Yang selanjutnya adalah ketika kita memahami bahwa kita dituntunkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, kita juga ingat dalam ayat-ayatnya, ya, Allah menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kita melihat manusia berbondong-bondong bersemangat ya memasuki agama Allah untuk menyembahnya, untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dari hikmah adanya Idul Fitri kita semakin dekat kepada Allah. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong memasuki agama Allah, berbondong-bondong semangat berjamaah untuk mengamalkan tuntunan. Ya, terdorong karena hababa ilaikumul iman
wa zayyanahu fi qulubikum, sehingga ya kita semua semangat, antusias, termasuk pula pada ya saudara-saudara kita pada waktu bulan Ramadan kemarin semangat dengan berbagai kegiatan, baik amal-amal infiradi termasuk pula amal jama'i, ada bentuk hiram gitu ya, nafar fisabilillah ya. Semua di antara saudara-saudara kita semangat untuk mengikuti. Ini satu ya berarti bahwa tauhidnya semakin meningkat. Saudara-saudaraku, yang semacam itu patut kita syukuri gitu ya. Patut kita syukuri untuk senantiasa kita jaga, untuk kita teruskan dan seterusnya. Yang berikutnya, para pemirsa MTA TV, para pendengar Radio Persada FM yang berbahagia, yang ketiga adalah hikmah kefitrahan. Jadi ketika manusia itu dahulu sebelum Ramadan, walaupun sudah sholat, walaupun sudah ngaji, tapi memungkinkan hingga pada dirinya sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat kefasikan, sifat-sifat ya kedurhakaan. Kemudian Allah memfasilitasi dengan wujudnya bulan Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan, sholat ya sholat lail, ya man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena Allah iman wahtisaban dalam rangka muhasabah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari doa Allah, ya imanan wahtisaban ghufirallahu, maka dosa-dosanya diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Ya, apalagi tadi juga senantiasa berdoa pada bulan Ramadan mengucapkan ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berdoa dengan tulus, memilih timing yang tepat, misalnya sepertiga akhir malam atau setelah kita sholat. Termasuk pula kita banyak berzikir, beristighfar ya di dalam perjalanan dan seterusnya ya. Maka yang semacam itu akan meningkatkan mutu keimanan kita. Ketika konteksnya sudah mencapai seperti itu, maka orang itu betul-betul kembali kepada fitrah. Begitu pula hadis mangkoma. Kalau tadi yang pertama man shoma Ramadana, hadis yang kedua mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri ya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat witir ataupun tarweh. Ketika di luar Ramadan, sholat tahajud. Sholat tahajudnya itu betul-betul imanan wahtisaban. Karena ada kesadaran, ada kerinduan, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan yang besar untuk mendapatkan ridho, untuk masuk surga. Jadi betul-betul ketika konteksnya seperti itu, imannya zazid. Maka orang itu betul-betul mengalami ya fitrah, kembali kepada kesucian. Oleh karena itu orang yang kembali kepada fitrah, yang mendapatkan hikmah kefitrahan ini, sekali lagi bukan semua orang, bukan orang sekedar puasa. Orang yang berpuasa tapi kemudian masih berbuat maksiat, puasanya kayak terpaksa, dia tidak akan mendapatkan pahala, tidak bisa kembali pada fitrah. Bahkan puasanya itu kamin so'imin lahu min syamilal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapat apa-apa, kecuali lapar dan dahaga. Ya, bulan Ramadan, apalagi bulan Syawal, ya, mereka bergembira bukan kegembiraan beribadah, tapi kegembiraan yang hura-hura. Banyak umat Islam yang membunyikan petasan, mercon, gitu ya. Ya tampak gembira, tapi itu kan bisa menakutkan orang lain, mengkhawatirkan. Ada pula bertamasa campur perempuan dan laki-laki, ya.
tanpa mengikuti tuntunan. Ya gembira. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal gembira. Tapi kegembiraan semacam itu tidak menunjukkan bahwa dirinya itu kembali kepada fitrah. Oleh karena itu marilah kita perhatikan yang semacam itu untuk kita evaluasi pada diri kita. Yang berikutnya, sahabat-sahabatku semuanya, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, hikmah kepedulian. Jadi Allah semua telah menjelaskan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, gitu ya. Jika kamu berbuat baik, ya berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan untuk dirimu sendiri. Ini melahirkan kita untuk kita memiliki kepedulian terhadap saudara kita, apalagi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, di mana banyak saudara kita yang bekerjanya belum lancar atau juga yang kena terpapar wabah corona. Ini terbuka peluang bagi kita untuk membuktikan kepedulian kita. Bahwa orang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lain. Al mukminun lil mukminin kal jasadil wahid kal bunyanin yasudu ba'dahu ba'dahu. Ini perlu direalisasikan, tidak hanya sekedar teori. Maka orang yang berpuasanya sukses melahirkan kepedulian bahwa setelah berpuasa merasakan bahwa yang namanya lapar itu seperti ini tidak nyaman. Maka memikirkan orang-orang yang tidak ada kemampuan, miskin, fakir itu kekurangan makan, kita dapat merasakan. Maka melahirkan semangat untuk memberikan bantuan, pertolongan. Nah, yang semacam itu adalah buah dari ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan yang sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah hikmah kebersamaan, ya. Hikmah kebersamaan yang perlu kita renungkan bersama, bahwa ketika bulan Ramadan kita bersama sholat tarawih bersama, witir bersama, pengajian berbuka bersama, ya sholat Idul Fitri bersama, silaturahim dan sebagainya. Maka itu Allah membimbing, membudayakan kebiasaan kita untuk berkumpul bersama, ya. Maka ini perlu kita tindak lanjutin adalah kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang mencari ridho Allah. Kita bersamaan kita itu tidak hanya pada waktu bulan Ramadan, tidak hanya ketika Idul Fitri, tapi ditindaklanjuti pada waktu-waktu berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengumpulkan kita pada golongan orang-orang yang soleh, syuhada, solihin, sehingga kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian para pemirsa, para pendengar, semoga kita bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.